Tiga. Selamat pagi Pak Tony dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 11 terdiri dari saya Teddy, ada Brian dan juga Nicholas. Hari ini kami akan membahas mengenai salah satu teknologi Oracle Database 23 AI, yaitu AI Vector Search. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian AI Vector Search. Nah, AI Vector Search sendiri merupakan suatu teknologi pencarian AI dalam suatu database dengan pengimplementasian vektor. Nah, vektor sendiri merupakan satu konsep suatu komputer mengubah data teks, suara, dan juga gambar menjadi suatu kode numerasi. Nah, cara kerja AI Vector Search ini, dia akan mencari kode numerasi dari kata kunci yang kita cari dengan mencocokkannya dengan teks yang ada di dalam database. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fitur dalam AI Vector Search. Ada penyimpanan dan manajemen vektor, pencarian KNN atau Key Nearest Neighbors, dan integrasi dengan AI dan pembelajaran mesin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keunggulan aplikasi AI Vector Search. Oke, selanjutnya ada keunggulan dan aplikasi AI Vector Search. Yang pertama, keunggulannya dibandingkan pendekatan tradisional. Yang pertama ada akurasi tinggi. Di sini terdapat dua konteks, yaitu dalam konteks teks dan dalam konteks gambar. Yang kedua adalah efisiensi operasional. Maksudnya di sini semua proses dapat dilakukan di dalam database sehingga mengurangi biaya pengelolaan infrastruktur. Yang ketiga ada dukungan natif SQL. Maksudnya di sini pengguna SQL dapat menggunakan SQL untuk melakukan pencarian berbasis vektor dengan pengetahuan SQL mereka. Selanjutnya ada aplikasi AI Vector Search yang dimana pertama ada rekomendasi produk. Maksudnya di sini melakukan pencocokan sesuai dengan preferensi pelanggan agar mendapatkan produk yang serupa. Yang kedua ada pengenalan gambar. Maksudnya di sini pencarian berbasis vektor melakukan pencarian gambar berdasarkan kesamaan data visual. Yang terakhir ada pencarian teks cerdas. Maksudnya di sini pencarian berbasis vektor mencari dokumen yang serupa berdasarkan makna di balik kata-kata yang berada di dalam teks. Selanjutnya ada vektor dalam konteks komputasi. Maksudnya di sini vektor dalam komputasi merujuk pada representasi data sebagai kumpulan angka dalam ruang berdimensi tinggi. Nah, vektor ini dapat digunakan dalam bentuk teks, gambar, audio, bahkan video. Selanjutnya ada jenis-jenis vektor dalam komputasi. Oke, tadi kan udah dijelasin ya dari pengertian vektor dalam Oracle Database sendiri, juga vektor sendiri. Nah, di sini tuh vektor itu ada dua jenis, vektor space, yang dimana maksudnya itu setiap yang diimplementasikan dari sebuah data atau gambar ataupun audio itu menjadi sebuah angka matematika, tapi itu kebanyakan itu lebih banyak nolnya daripada angka nolnya. Nah, makanya disebut sebagai space ataupun kalau bahasa Indonesia itu jarang. Nah, yang kedua itu ada vector dense, yang dimana di sini tuh diimplementasikan menjadi sebuah angka yang banyaknya itu lebih ke 0 ataupun kita 1, 2, sampai 9. Jadi nolnya itu sedikit banget. Nah, untuk vector dense sendiri ini kenapa ya tadi namanya dense padat, makanya padat banget untuk angkanya. Nah, dalam penyimpanan sendiri vector dense itu dia tidak bisa dikompresi karena yang tadi dibilang bahwa banyak banget angka yang harus disimpan karena menurut mereka sendiri itu vektor sendiri itu sebuah hal yang penting. Nah, vektor space sendiri itu dapat dikompresi dengan hanya mengumpulkan posisi dan juga nilai-nilai dari angka tersebut. Nah, ini untuk perbedaan antara vektor space dan juga vektor dense dalam jumlah elemen nol. Vektor space itu sebagian besar elemen bernilai nol. Nah, vektor dense itu hanya sedikit ataupun kadang pun nggak ada sama sekali untuk elemen nol itu sendiri. Untuk penggunaan memori, vektor space itu lebih hemat karena dapat kompresi yang tadi bisa dijelaskan bahwa dia bisa hanya menyimpan posisi dan juga nilai dari vektor itu. Untuk vektor dense itu lebih boros karena menyimpan semua elemennya. Untuk kecepatan operasi, vector space itu lambat untuk data yang kecil, cuma cepat ketika data-data itu besar. Untuk vector dense, cepat untuk data kecil, lambat untuk besar. Dan untuk aplikasinya sendiri, data jarang seperti untuk vector space itu jarang untuk digunakan dalam sebuah teks. Sedangkan vector dense itu seperti digunakan untuk vektor embedded. Nah, di sini ada 3 contoh vektor. Ada vektor teks. Vektor teks sendiri itu mengubah data teks menjadi sebuah vektor ataupun angka. Contohnya itu kayak kata king bisa diubah menjadi sebuah vektor seperti yang ada di gambar bawah 0,5, terus 0,1, minus 0,2 dan seterusnya. Itu jadi bisa diubah menjadi sebuah angka vektor.
Selanjutnya itu vektor gambar. Vektor gambar itu mengubah visual yang ada di contohnya kan visual sendiri ada warna, ada gambar, ada bentuk ataupun tekstur. Nah itu diubah menjadi sebuah vektor. Contohnya gambar kunci sendiri itu diubah menjadi sebuah vektor yang seperti dilihat. Nah itu kan menggambarkan pola bulunya, bentuk tubuh ataupun warna dominan. Selanjutnya itu vektor audio. Nah di sini itu nanti gelombang suara, resonansi itu yang bakal diubah menjadi vektor itu sendiri. Oke, kita lanjut aja masuk dalam query-nya. Oke, yang pertama-tama kita masuk ke super user dulu di sini, lalu membuat direktori /01 dan /model. Lalu di dalam direktori ini masih belum ada apa-apa, lalu kita lakukan pendownloadan file zip, all mini.lm dan seterusnya. Oke, di sini kita coba cek apakah file tersebut sudah terdownload dan sudah terdownload. Oke, selanjutnya kita akan melakukan unzip terhadap file tersebut. Lalu kita harus di sini untuk melihat file yang sudah kita unzip. Oke, selanjutnya kita jalankan komen c/77/01/model. Nah, komen ini berguna untuk memberikan akses read, write, dan execute untuk part direktori /01 dan model. Oke, selanjutnya kita masuk ke SQL base. Oke, yang pertama-tama kita membuat user terlebih dahulu di sini. Kita membuat test user 1 dengan password test user 1. Selanjutnya kita membuat direktori model dir yang dimana isinya tersebut merupakan path dari si /01 dan /model yang sudah kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita membuat memberikan hak akses kepada si test user 1 untuk dapat membuat sesi, lalu juga memberi akses read dan write ke direktori model dir terhadap si user test user 1. Oke, selanjutnya karena di sini usernya masih sys, kita connect ke user test user 1. Lalu kita jalankan komen ini. Komen ini berguna untuk melakukan pemindahan file yang sudah kita download tadi, yang all mini.lm ini, agar dapat terbaca di dalam database. Oke, di sini PL atau SQL prosedur sudah komplit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini kita bakal bikin model game ini memiliki format yang banyak 30. Lalu untuk bagian algoritma sendiri juga kita ubah. Nah, untuk bagian column mining function ini juga kita format menjadi untuk jumlah karakternya itu menjadi 15. Akhirnya kita akan select untuk melihat dari data apakah sudah ada atau belum. Nah, ini udah ada untuk datanya. Lalu kita akan set untuk panjangnya menjadi 100.000. Nah, selanjutnya di bagian ini itu kita bakal melakukan yang namanya perubahan data. Dari data queryclass yang ada dalam queryclass ini menggunakan vector embedding yang merupakan bentuk dari Oracle database itu sendiri, Oracle Logic.ai sendiri, dengan menggunakan model all mini.lm L12 V2. Nah, nanti datanya berubah menjadi sebuah vektor itu sendiri. Selanjutnya kita bikin new tab baru untuk si terminal tersebut. Masuk ke dalam super user. Nah, kita pindah untuk ke directory models itu sendiri. Lalu kita melakukan pendownloadan untuk file movie quotes. Hal ini agak lama karena mungkin juga karena ini juga dari browser, jadi kemungkinan ada terganggu untuk jaringannya sendiri. Oke,
Oke, udah selesai. Lalu kita masuk ke dalam SQL class. Oke, langsung kita masuk ke dalam untuk class user 1. Oke, jadi sekarang kita ngecek dulu apakah ada tabel yang namanya movie quotes itu sendiri. Supaya nanti ketika kita melakukan pembuatan tabel itu udah nggak ada lagi, jadi nggak tertimpa. Kita tabelnya di drop, sekarang kita buat tabel untuk movie quotes itu sendiri. Nah, kita akan ngecek untuk deskripsi dari movie setiap kolom yang ada di movie quote itu sendiri. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Jenny. Nah, kita udah lihat ada berapa ada 4 kolom di dalam tabel movie quotes. Sekarang kita akan menambahkan satu kolom baru menamakan movie quote vector. Nah, kita sudah menambahkan satu kolom lagi sehingga kalau kita lihat sekarang ada 5 kolom dalam tabel movie quotes. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita akan melakukan pencarian dalam database menggunakan teknologi vector search ini. Pertama-tama kita bikin satu variabel bernama search text dengan tipe varchar 2 dan panjang 100 kata. Terus kita melakukan deklarasi search text ini dengan kata yang mau kita cari. Misal kita mau cari film dengan motivational speaking in them. Sudah, lalu kita melakukan set barisnya. Set barisnya sepanjang 200 kata saja. Lalu kita melakukan format kolom movie dengan panjang 50 kata dan juga kolom movie quote dengan panjang 100 kata saja. Jika sudah, sekarang kita melakukan pencarian dalam database. Misalnya kita cari film with motivational speaking in them, maka akan muncul rekomendasi film dari database-nya. Nanti udah biarin tabel perbaiki di video praktik. Nah, tadi karena filenya nggak ke-download karena kendala koneksi, jadinya kita nggak bisa cari database filmnya. Nah, misal kita mau cari film tentang perang, itu juga kita ngelakuin hal yang sama, exact search text film about war. Nah, tinggal kita melakukan searching aja dari variabel yang sudah kita tentuin dengan pakai komen select vector distance, di mana fitur ini itu mencari kemiripan. Harusnya ini dia akan muncul di sebelah paling kirinya, akan muncul sekitar 6,8 bla 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 bla. Itu artinya teksnya itu memiliki kemiripan 68% dengan file yang ada di database-nya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.